Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny, alumni S1 Teknik Fisika ITB. Saya berpengalaman dalam mengajar fisika, matematika, dan kimia untuk SMA, untuk persiapan persiapan tes UTBK maupun persiapan Olimpiade. Oke, hari ini kita akan belajar fisika mengenai gaya-gaya dasar. Ada 4. Yang pertama ada gaya berat, gaya gesek. Yang kedua gaya gesek, yang ketiga gaya normal, yang keempat gaya tegangan tali. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya berat. Gaya berat ini simbolnya W kecil, satuan gaya Newton ya. Untuk rumusnya W sama dengan M kali G. M adalah massa benda, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi. Satuannya meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi bumi biasanya diketahui ya, nilainya adalah 9,8. 9,8 atau kalau misalkan mau dibulatkan jadi 10. Kakak punya benda, masanya M ya. Gaya beratnya arahnya ke bawah ya. Jadi gaya berat ini arahnya menuju pusat bumi ya. Kalau misalkan kasusnya di bidang datar seperti ini, berarti W-nya ke bawah seperti ini. Kalau misalkan di bidang miring, akan bendanya ada di bidang miring. Dengan kemiringan theta seperti ini. Gaya beratnya ke sini ya, tetap ke pusat bumi. Nah, tapi ini si bendanya terdapat di bidang miring. Jadi gaya berat ini harus kita proyeksikan dulu. Di sini ada 2 proyeksi. Pertama ya proyeksi arah bidang, dan yang kedua yang tegak lurus bidang. Yang pertama yang searah dengan bidang ini. Yang kedua ke arah sini yang tegak lurus terhadap bidang benda. Sudut di sini kan theta ya, maka di sini juga theta. Jadi sudut di sini sama dengan sudut di sini. Proyeksi yang ke arah sini yang tegak lurus dengan bidang ini adalah W dikali dengan cosinus dari theta ya. Kalau proyeksi ke arah searah dengan bidang ini pakai sinus. Jadi ini adalah W dikali sinus theta gitu. Jadi kalau misalkan proyeksinya dekat dengan sudut yang diketahui ini pakai cos. Kalau jauh dari sudut yang diketahui pakai sinus ya, dikali dengan sinus sudut. Oke, itu gaya berat ya. Gaya berat, jadi rumusnya adalah massa kali gravitasi. Tergantung nanti kasus di soalnya, bisa di bidang datar seperti ini atau bisa juga di bidang miring. Oke. Sekarang yang kedua,
gaya normal simbolnya adalah N besar, gitu ya. Satuannya kalau gaya tetap ya, satuannya adalah Newton. Nah, gaya normal ini disebut juga adalah gaya sentuh ya. Jadi kalau misalkan benda bersentuhan dengan benda lain, maka ada gaya normal di situ. Contoh misalkan orang punya benda, gitu ya. Nah, benda ini bersentuhan dengan si lantai ya. Ada sentuhan di sini ya. Di sini ada sentuhan bidang sini ya. Sebelah sini ada sentuhan terhadap dengan benda lain, maka di situ ada gaya normal. Arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh dan menembus si benda. Jadi gaya normal itu arahnya ke sini ya. Nah, ini ya gaya normal. Tegak lurus ya. Tegak lurus itu 90 derajat seperti ini ya. 90 derajat terhadap bidang sentuh dan arahnya menembus si benda. Kalau misalkan kita meninjau si benda ini ya, si balok ini. Kalau misalkan kita meninjau si lantainya, berarti gaya normalnya ke arah bawah, gitu ya, karena menembus si bendanya. Tapi kalau untuk kasus lantai jarang biasanya diabaikan. Contoh lagi, misalkan bendanya sama ada dua nih. Maka punya dua balok gitu ya. Pertama ini, yang kedua ini gitu ya. Nah, ini misalkan kakak namain balok A gitu ya. Ini kakak namain balok B gitu ya. Pertama kita meninjau dulu balok A. Nah, di balok A ada berapa bidang yang bersentuhan? Ada dua ya. Pertama, bidang yang bawah ini ya, gitu ya. Yang kedua, yang seperti ini, yang ini ya. Jadi si benda A ini dia bersentuhan dengan dua benda yang lain. Pertama dengan lantai yang di arah bawah, dan satu lagi di sebelah kanan dengan balok yang si balok B ya. Gitu ya. Jadi di sini ada dua bidang sentuh, gitu ya. Maka di sini ada dua gaya normal. Yang pertama ke sini ya, ke atas, gitu ya, karena kan arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh ya, tegak lurus dan menembus si benda. Ini gaya normal. Untuk membedakan nanti yang B, kita namakan aja ini gaya normal A ya, A. Itu yang pertama. Yang kedua, sentuhannya kan di sini ya, di sini ya. Jadi gaya normalnya ke arah kiri ya, sini ya. Nah, ini gaya normal balok A gitu ya terhadap balok B ya. Jadi kita tulisin NAB, gaya normal A bersentuhan karena adanya si B gitu. Oke. Itu yang balok A ya. Sekarang kita tinjau yang balok B. Di balok B juga sama ya, ada dua bidang sentuh. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini ya. Balok B juga sama ya, dia bersentuhan dengan lantai di bidang ini yang bawah. Satu lagi yang ini ya, yang sebelah kiri, dia bersentuhan dengan si balok A. Nah, maka sama juga ada dua gaya normal ya. Pertama ini ya, gaya normal si balok B ya, ke arah atas, karena kan arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh gitu ya, dan menembus si benda. Itu gaya normal yang pertama. Yang kedua berarti arahnya ke kanan ya, ke sini ya. Ini gaya normal balok B
bersentuhan dengan balok A, atau kita tulis aja NBA gitu ya. Ini kan tegak lurus ya, bidang sentuh ya, tegak lurus bidang sentuh dan menembus si bendanya. Itu adalah gaya normal. Oke, itu yang kedua ya, gaya normal. Kita lanjutkan yang ketiga, gaya gesek. Gaya gesek, jadi simbolnya adalah F kecil, gitu ya. Nah, gaya gesek ada dua jenis nih. Gaya gesek yang pertama, gaya gesek statis, atau kita singkat FS ya, gesek statis. Nah, gaya gesek statis ini adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang masih diam. Jadi kalau bendanya diam, gitu ya, itu ada gaya gesek statis. Kalau misalkan dikasih gaya, maka kan ada gaya gesek ya terhadap si bidangnya. Nah, itu gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Oke. Gaya gesek, untuk rumusnya kita bisa hitung dengan rumus Fs maksimum sama dengan mu s dikali dengan n. Nah, jadi gaya gesek statis ini yang bisa kita hitung adalah gaya gesek statis maksimumnya. Maksudnya apa? Kalau maksimum itu artinya gaya gesek minimum gitu ya, maksimum agar si benda itu bisa bergerak. Dimana ini mu s itu adalah koefisien gesek statis. N adalah gaya normal ya, yang sebelumnya kita bahas. Di mu s ini koefisien gesek statis, biasanya di soal diketahui nilainya, koefisien gesek benda terhadap bidangnya. Jadi kalau misalkan si bendanya semakin kasar, maka mu s-nya biasanya semakin besar nilainya. Yang kedua, gaya gesek kinetis ya, atau disingkat FK ya. Nah, kalau gaya gesek kinetis ini gaya gesek yang bekerja pada benda yang udah bergerak ya. Jadi si bendanya udah bergerak. Ini pada benda bergerak. Yang statis ini bendanya masih diam. Rumusnya FK itu adalah mu K dikali dengan gaya normal N. Mu K adalah koefisien gesek kinetis. Itu adalah gaya gesek ya. Nah, kita lanjut. Yang terakhir adalah gaya tegangan tali. Oke. Yang keempat adalah gaya gesek tegangan tali. Simbolnya T besar. Gaya gesek tegangan tali ini jadi talinya menjulurkan gaya ya. Nah, kan kakak punya benda gitu ya. Terus kakak hubungin dengan tali. Nah, talinya kakak tarik gitu ya. Kakak tarik dengan gaya F.
Jadi lewat tali ini si gayanya itu menjulur ya, sehingga si baloknya nanti terdorong. Nah, jadi arahnya adalah kalau kita tinjau si balok ini berarti arah tegangan tali itu ke kanan. Nanti di soal keempat gaya dasar ini ada semua. Jadi ada gaya gesek, nanti ada gaya berat, ada gaya normal, dan ada gaya dengan tali gitu. Jadi keempat ini adalah gaya-gaya dasar yang nanti di soal itu semuanya mungkin bisa muncul gitu ya, atau mungkin 4 ya, 3 atau 4 gaya yang ada di situ. Oke, kali ini kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2016. Ada balok diberikan gaya ke arah sini ya, sebesar F gitu ya. Diketahui massa baloknya itu adalah 9 kilo, lantainya itu kasar, jadi ada gaya gesek gitu ya. Diketahui mu S nya itu koefisien gesek statis 1/3 nilainya. Lalu di sini ada sudutnya theta ya. Diketahui tangan theta itu 3/4 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa gaya F minimum gitu ya, agar si baloknya itu bisa bergerak. Ini F-nya berapa sih gitu ya, supaya si baloknya itu bisa jalan gitu. Berarti F minimum ini berarti dia harus minimal sama dengan gaya gesek statis maksimumnya gitu. Pertama, untuk mengerjakan soal ini kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya dasar yang bekerja pada balok ini gitu ya. Di sini kan ada pertama gaya berat ya, ke arah sini ya, W. Lalu di sini ada sentuhan ya, si baloknya ini kan dia bersentuhan dengan bidang ya. Di sini ada bidang sentuhnya ya, di bawah ini. Tentu di situ ada gaya normal ya, arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh ya, dan menembus si benda. Jadi gaya normalnya ke arah sini ya. Gitu. Nah, bidangnya kasar, berarti ada gaya gesek. Gaya gesek arahnya berlawanan dengan si F ini gitu ya. Kalau misalkan kita dorong ke kanan, berarti gaya geseknya tentu ke kiri ya. Gaya geseknya selalu berlawanan gitu ya. Karena dia gaya gesek itu menghambat si bendanya untuk bergerak gitu. Jadi arahnya ke sini ya. Nah, gitu. Nah, si F ini dia membentuk sudut ya terhadap bidang gitu ya. Berarti harus kita proyeksi dulu. Nah, si F ini ada dua proyeksi ya. Pertama, proyeksi ke arah sini ya. F ini dekat dengan sudut yang diketahui, berarti pakai kosinus ya. F dikali kosinus theta. Lagi ke arah bawah ya. F ini jauh dari sudut yang diketahui, berarti pakai sinus. F sinus theta. Ya. Oke, langkah pertama udah selesai nih ya. Kita udah menggambarkan, udah lengkap nih, menggambarkan semua gaya-gaya dasar yang bekerja pada benda itu udah ada gaya berat, udah ada gaya normal gitu ya, udah ada gaya gesek, terus ada gaya dari luar ya, F gitu ya. Cuman di sini nggak ada tali ya, berarti nggak ada tegangan talinya. Nah, ini udah lengkap, tinggal kita hitung ya. Yang diinginkan di soal adalah gaya minimum gitu ya, gaya minimum
si F ini supaya si bendanya bergerak. Nah, berarti F ini supaya bendanya bergerak harus minimal sama dengan gaya gesek statis maksimum. Jadi syarat si bendanya bergerak itu minimal tuh harus sama dengan gaya gesek statis maksimum. Jadi harus melewati gaya gesek maksimum statis si bendanya, baru dia bisa bergerak. Gitu. Nah, Fs sama dengan rumusnya adalah mu s dikali dengan n, gitu ya, gaya normal. N ini ya harus kita hitung dulu nilainya, gitu. N harus kita hitung dulu. Mu s udah ada nih nilainya 1/3, gitu. Untuk menghitung N, kita meninjau arah yang tegak lurus bidang, karena si N ini adanya di arah ini, arah tegak lurus bidangnya. Nah, misalkan aja kita sebut saja ini sumbu Y ya. Jadi koordinatnya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Nah, di arah sumbu Y, si bendanya kan tidak bergerak ya. Jadi kalau tidak bergerak, memenuhi hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Sigma F arah Y ya, jadi sigma Fy sama dengan 0, gitu. Karena di arah sumbu Y si bendanya kan tidak bergerak, maka memenuhi hukum pertama dari Newton ya, Bin. Di Y, di sini ada 3 gaya ya. Yang pertama gaya normal, lalu ada ini ya, jangan lupakan F sinus, terus ada W ya. Jadi 1, 2, dan 3. Jadi yang arah N ini kan ke atas ya, arahnya ke atas, W arahnya ke bawah, F sinus arahnya ke bawah juga. Nah, yang berlawan arah berarti harus dinegatifkan ya. Jadi N dikurangi gitu ya, karena berbeda arah ya dengan si W dan F sin ya. Jadi N dikurangi W gitu ya, dikurangi F sin delta sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti N nya ini sama dengan, ini pindah luas ya ke kanan jadi positif ya, jadi W ini juga pindah luas ke kanan jadi positif juga, jadi F sin delta gitu ya. Nah, W ini kan rumusnya adalah M kali G ya. Jadi N sama dengan M kali G plus F sin delta gitu ya. N sama dengan M nya diketahui 9 ya, 9. G nya kalau tidak diketahui di soal, anggap aja G nya adalah 10 meter per second kuadrat. Ini adalah suatu konstanta ya, yaitu adalah percepatan gravitasi bumi. Jadi 9 dikali dengan 10, berarti ini sama dengan 9 kali 10 ditambah dengan F ini yang mau kita cari nilainya, dikali dengan sin. Nah, sin theta, tapi yang diketahui tan gitu ya. Nah, kalau seperti ini kita harus cari dulu nih ya sin theta-nya berapa, karena diketahuinya tan. Nah, ini dasar dari trigonometri. Di caranya adalah kita gambarkan segitiga siku-siku. Siku-siku di sini gitu ya. Siku-siku itu 90 derajat. Sudut theta di sini. Nah, diketahui kan tangan theta
sama dengan 3/4 ya. Nah, kita mau mencari nilai dari sin gitu ya. Nah, tan itu definisinya adalah sisi panjang di depan dibagi dengan samping. Jadi ini ada depan sudut, ini kan sudutnya di sini ya. Nah, berarti ini sisi depannya gitu ya. Depan atau kita singkat D ya. Ini adalah sisi samping sudut. Sudutnya kan di sini ya. Berarti ini sisi samping sudutnya, atau kita singkat aja sa gitu ya. Nah, ini adalah miringnya. Berarti ini mi gitu, miring. Nah, diketahui kan tan theta sama dengan 3/4. Nah, berarti ini adalah depannya gitu ya. 4 ini berarti adalah miringnya. Karena tan itu ada panjang depan sudut dibagi dengan panjang samping. Maaf, ini samping sudut gitu ya. Jadi panjang ini tuh adalah 3 ya. Panjangnya adalah 3. Ini 4 ya. Nah, tinggal kita mau mencari nih panjang miringnya pakai teorema Pythagoras ya. Jadi panjang ini, atau kita sebut saja R ya. R sama dengan panjang ini 4 ya, dikuadratkan ditambah dengan panjang ini 3 dikuadratkan lalu diakarkan ya. Ini adalah teorema Pythagoras ya. Berarti ini sama dengan 4 kuadrat 16 ya, ditambah 3 kuadrat 9, akar 16 ditambah 9 itu akar 25 ya. Akar 25 adalah plus minus 5 ya. Jadi ini panjangnya 5 ya. Nah, setelah ini kita bisa menentukan nilai sinnya. Di sin theta, sin itu adalah depan dibagi dengan miring, atau disingkatnya demi ya. Jadi depan dibagi miring, berarti 3 per miringnya 5 ya. Nah, jadi kita sekarang udah tahu nih sin theta-nya adalah 3/5 ya. Ini berarti kita masukin sini ya. Kita lanjut lagi, dikali sin theta 3/5. Ini adalah gaya normalnya, berarti N sama dengan 90 plus F dikali 3/5 atau 3F/5 ya. F ini yang kita mau cari gitu ya. Oke, kita akan mencari nilai F. Sekarang kita tinjau arah yang searah dengan gerak benda ya, atau sumbu X. Jadi sigma F arah X juga sama dengan 0 ya, karena si bendanya tepat akan bergerak. Jadi kalau tepat akan bergerak dianggapnya masih diam. Kalau masih diam berarti pakai hukum 1 Newton juga ya. Sigma F sama dengan 0. Dan di sini kita meninjau arah sumbu X ya, atau jadi sigma F X sama dengan 0. Nah, di arah X berarti di sini ada 2 gaya ya. Yang pertama ini ya, F cos. Yang kedua ini ya, F sin. Jadi, dan arahnya berlawanan ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu ya. Nah, anggap aja ke kanan positif ya. Berarti F cos theta dikurangi dengan gaya geseknya gitu ya. Gaya gesek. Dimana gaya geseknya ini adalah gaya gesek statis maksimum ya, karena si bendanya akan tepat akan bergerak. S sama dengan 0. F dikali dengan ya cos, ini kita juga belum tahu ya nilainya. Tinggal dicari lagi dari sini ya. Cos theta sama dengan cos, itu definisinya adalah
sisi samping dibagi dengan miring, gitu ya. Jadi samping ya kalau disingkat. Jadi sampingnya kan 4 ya, berarti 4 per miringnya adalah 5 ya. Jadi kalau ini sisi sampingnya, ini adalah miring. Kalau tadi sisi ini adalah sisi depan, ini sisi miring. Nah, kita sudah dapat nilai costnya. Costnya adalah 4 per 5 dikurangi dengan gaya gesek statis maksimum mu s kali n ya. Mu s dikali dengan n sama dengan 0. F dikali dengan 4 per 5 min mu s nya udah diketahui, ini ya 1/3 dikali dengan n. N nya ini ya, udah kita hitung tadi ya, 90 plus 3F per 5 ya, sama dengan 0. Nah kalau ini sudah gampang ya, F kali 4 per 5 berarti 4F per 5 min, nah ini dikali ini ya, 1/3 kali 90 berarti 30 gitu ya, 1/3 kali ini ya, jadi 1/3 kali 3F ini jadi min ketemu pun jadi min ya, 1/3 dikali dengan 3F per 5 ya, kan 0. F per 5 min 30 min ini 1/3 dikali 3 kan 1 ya, berarti F per 5 ya. F per 5 sama dengan 0. Ini pindah luas ke kanan, jadi 4F per 5 min F per 5 sama dengan 30 ya. Ini minus 30 pindah ke kanan jadi positif 30 ya. Nah ini pengurangan pecahan, nyebutnya udah sama ya, 5. Jadi 4F dikurangi dengan F ya, sama dengan 30. 4F dikurangi F, 3F ya, 3F per 5 sama dengan 30. Kedua ruas kita kaliin 5 ya, ini dikali 5 dikali 5 berarti ini 3F sama dengan 30 kali 5 150. Nah maka F nya dapat ya, 150 dibagi dengan 3 sama dengan 50 Newton. Ini jawaban. Oke, sekarang kita akan bahas soal SBMPTN tahun 2014. Ini ada sebuah peti ya, masanya 50 kilo, ditarik ditarik ya dari A ke B dengan gaya F ya, yang arahnya seperti pada gambar. Benda turun ya, si benda ini ya, peti ini turun dengan percepatan 4,2 meter per second kuadrat. Diketahui tangan theta adalah 3/4, theta ini adalah sudut kemiringan si bidangnya. Mu K koefisien gesek kinetisnya adalah 0,5, ditanya adalah besar gaya F-nya berapa gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ini ya gambarnya, ini si bendanya ditarik ya dengan gaya F horizontal ke arah kanan gitu ya. Nah ini yang ditanya berapa sih nilainya gitu ya, dan si bendanya itu turun bergerak ya dari titik A, katanya di sini A, ke titik B ke bawah ya, ke sini gitu ya, turun dengan percepatan 4,2 meter per second kuadrat. Berapakah nilai dari F-nya? Oke, ini soalnya berbeda ya. Kalau soal yang sebelumnya nomor 1 tadi, bendanya itu di bidang datar ya. Nah, kalau sekarang variasinya di bidang miring nih.
Jadi si bendanya itu ada di bidang miring gitu ya. Nah, langkah pertama sama seperti yang sebelumnya. Langkah pertama, kita harus menggambarkan semua gaya-gaya dasar yang bekerja pada benda ini gitu ya. Kita gambarkan. Pertama, ada gaya berat tentu ya, dia memiliki massa, berarti ada gaya berat arahnya ke pusat bumi, ke sini ya, W, begitu ya. Lalu ada gaya normal ya, karena di sini ada bidang sentuhnya ya, di sini ya. Ini ada bidang sentuhnya, berarti ada gaya normal. Arahnya adalah tegak lurus terhadap bidang sentuh dan menembus si benda, berarti arahnya ke sini ya. Nah, ini ya. Ini N. Ini tegak lurus ya, 90 derajat. Ini dan ini 90 derajat ya. N. Lalu di sini diketahui ada gaya gesek, ada mu K-nya. Mu K adalah koefisien gesek kinetis, berarti si lantainya itu ada kasar ya, jadi ada gaya gesek. Si bendanya itu mengalami gaya gesek yang arahnya adalah berlawanan arah ya, kan dia turun ke bawah gitu ya, ke sini ya. Berarti gaya gesek arahnya ke sebaliknya ya, berarti ke arah sana ya, ke arah atas ya. Nah, ke sini. Ini adalah gaya gesek gitu ya. Dan di si bendanya diketahui kan bergerak ya, berarti gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis ya, karena si bendanya bergerak gitu. Nah, ini udah gaya-gaya dasarnya udah kita gambarkan. Nah, si bendanya kan turunnya ke sini ya, arah pergerakannya ke sini gitu ya. Ini sumbu X kan ya, berarti ke arah tegak lurus bidangnya, berarti sumbu Y ya. Nah, gaya berat ini membentuk sudut ya terhadap arah pergerakan si bendanya, berarti harus diproyeksikan dulu. Kita harus proyeksikan dulu gaya beratnya gitu ya. Ada dua proyeksi ya, yang pertama ke arah sini gitu ya, yang kedua ke arah sini ya, yang tegak lurus terhadap bidang. Yang pertama yang searah dengan arah gerak benda, yang kedua adalah yang tegak lurus terhadap arah gerak bendanya, kan arah gerak bendanya ke sini ya. Nah, berarti W-nya ini ada dua proyeksi. Pertama ke arah sini gitu ya, yang searah dengan gerakan si benda. Yang kedua adalah ke arah yang tegak lurus terhadap arah gerak benda, berarti ke arah sini ya, yang ini. Oke. Nah, sudut kemilikan bidang ini adalah theta ini ya. Nah, ini sudut di sini sama dengan sudut di sini ya. Ini juga theta ya. Gitu. Nah, berarti ini nilainya adalah W dikali dengan sinus ya, theta, karena jauh dari sudut yang diketahui. Sudut yang diketahui kan arah sini ya, berarti ini adalah W-nya dikali dengan sin. Nah, kalau yang dekat dengan sudut yang diketahui pakai cos ya, jadi yang di sini itu adalah W dikali dengan cos theta gitu. Nah, yang si W udah selesai nih ya, udah kita proyeksikan. Lalu si N udah ini ya, udah searah dengan ini ya, sumbu Y-nya ya, jadi nggak ada proyeksinya. Terus si FK juga sama ya, dia searah dengan arah gerak benda, tapi dia ke atas ya arahnya. Nah, tinggal si ini nih, yang F ini yang dicari nilainya, dia membentuk sudut juga ya. Nah, sudutnya kalau ini theta, berarti di sini juga theta ya. Si F-nya ada dua proyeksi juga. Pertama yang searah
gerak benda berarti ke arah sini ya, ke arah sini. Dan yang kedua yang tegak lurus terhadap arah gerak benda berarti ke atas ya, ini ya. Nah, yang ke arah sini dekat dengan sudut yang diketahui Pak, berarti pakai cos ya. Berarti ini F dikali cos theta gitu ya. Kalau yang ini jauh dari sudut yang diketahui, berarti ini pakai sin ya. F dikali sin theta. Oke, sekarang udah selesai ya kita menggambar semua gaya-gaya dasar dan arah proyeksinya gitu ya. Lalu selanjutnya kita cari ya yang diketahui, yang ditanyakan di soal adalah F ya. Nah, si bendanya itu kan bergerak turun ya dengan percepatan 4,2. Kalau benda bergerak dengan suatu percepatan berarti memenuhi hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A ya. Ini adalah hukum kedua ya, Newton. Karena si bendanya bergerak dengan suatu percepatan tertentu ya. Jadi memakai hukum kedua Newton, dan ini arah sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Nah, di arah sumbu X atau yang searah dengan arah pergerakan benda, berarti ada 3 gaya ya. Yang pertama ini F cos, yang kedua adalah ini W sin theta, dan yang ketiga ini adalah FK, gaya gesek kinetis gitu ya. Jadi yang searah dengan pergerakan benda positif ya, berarti yang ke bawah positif ya, kan bendanya kan turun ke bawah, berarti ini W sin theta ditambah dengan F cos theta gitu ya, dikurang dengan ini ya FK ya, gaya gesek kinetisnya sama dengan M dikali dengan A gitu ya. Oke, W itu kan M kali G ya, berarti M dikali G kali sin theta plus F cos theta min, nah mu k rumusnya masih ingat? Mu k adalah FK, rumusnya adalah mu k dikali N ya, berarti mu k dikali dengan M dengan M dikali A gitu ya. M nya sudah ada ya, 50 kilo. G nya kalau nggak diketahui soal anggap aja 10 ya, 10 meter per second kuadrat. Dia adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, G nya ada sin theta belum ada, tapi udah diketahui tan tetanya. Jadi sama seperti sebelumnya kita cari dulu gitu ya. Tan bisa dicari ya, sin theta sama cos theta bisa dicari dari clue yang ini ya, tan theta. Nah, F ini yang dicari ya. F yang dicari, mu k ada ya nilainya, mu k 0,5. Nah, N nya belum ada nih ya, gaya normalnya belum ada, harus cari dulu. M nya udah ada, A nya udah ada. Oke, kita cari satu-satu ya. Jadi yang perlu dicari ini ya, pertama sin sama cos, sin dan cos kita cari. Nah, clue-nya kan ini ya, tan theta adalah 3/4, sama seperti sebelumnya. Kita caranya adalah gambarin dulu segitiga siku-siku seperti ini ya. Sikunya di sini, ini sudut tetanya di sini berarti ya. Nah, diketahui kan tangan theta sama dengan 3/4 ya. Tan itu adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping. Ini depannya ini ya, ini sudutnya di sini kan ya. Berarti ini adalah sisi depan atau kita singkat D. Ini sisi sampingnya tadi ya, sa. Ini sisi miringnya yang mi gitu ya. Nah, ini berarti 3 itu adalah depannya.
4 itu berarti adalah sampingnya ya. Ini 3, ini 4 ya. Tinggal kita mencari sisi miringnya, sama seperti sebelumnya pakai Pitagoras ya. Pakai Pitagoras, sisi miring R lah ya, R sama dengan berarti kalau misalkan ini R, ini X, ini Y, berarti R itu adalah akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ini adalah teorema Pitagoras ya. Berarti sama dengan X nya ini 4 ya, 4 kuadrat plus 3 kuadrat, ini akar kuadrat. Berarti ini sama dengan akar dari 16 plus 9 ya, akar 25 ya. Akar 25 itu adalah plus minus 5 ya. Nah, berarti ini panjangnya adalah, panjang di sisi miringnya adalah 5 ya gitu. Oke, berarti dari sini kita bisa mencari sin sama cosnya ya. Cosnya, cos theta sama dengan cos, tadi definisinya adalah samping per miring atau sami. Berarti sampingnya 4 ya, ini sampingnya, samping sudut, miringnya ini yang 5 ya, berarti 4 per 5 ya. Ini samping, ini miring. Oke, cos udah dapet nih ya, cosnya udah ada, tinggal nyari sin theta sama dengan sin itu demi ya, depan per miring, berarti depannya ini 3 ya, ini 3 per miringnya 5, jadi ini demi ya, depan per miring. Nah, udah dapet ya, cos theta udah ada 4 per 5, sin theta sudah kita cari ya, nilainya 3 per 5 ya. Ini udah ada, berarti udah ada, ini yang ditanya ya. Nah, ini tinggal nyari n ya, nyari n nya yang perlu kita cari dulu ya. Udah gitu baru kalau sudah lengkap baru kita masukin semuanya, karena yang ditanya adalah ini ya, si f nya. Oke ya, sekarang tugas kita mencari n berarti ya, mencari n. Nah, si n ini dia normal adanya di arah sumbu y ya. Nah, berarti kita harus meninjau sumbu y ya, yang ini ya. Nah, berarti arah sumbu y atau arah tegak lurus si benda pergerakan bendanya, sumbu y sigma fy gitu ya, sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena terhadap sumbu y kan si bendanya nggak bergerak ya, dia kan geraknya ke arah sini ya, turun, bukan ke sini kan geraknya, bukan ke atas ke sini atau ke sini, jadi si bendanya turunnya ke bawah sini. Berarti terhadap sumbu y nya ini dia diam ya, jadi pakai hukum pertama dari si Newton ya, sigma f sama dengan 0. Ini hukum pertama yang dari Newton. Sigma itu total ya, total gaya-gaya arah sumbu y sama dengan 0. Nah, di arah sumbu y berarti ada berapa gaya nih? Ada 3 ya. Yang pertama ini ya, gaya normal yang mau kita cari. Lalu ini ya, f sin gitu ya. F sin juga ini yang dicari di soal ya. Dan ini ya, w cos ya. Nah, ini n sama f sin searah ya. Kalau w cos berlawanan arah, jadi nanti w cosnya negatif ya. Jadi ini kita anggap aja ke atas positif gitu ya. Jadi n gitu ya, plus f sin theta min w cos theta sama dengan 0. Nah, n
sama dengan, ya, karena kan kita mau cari ini pindah ruas ke kanan ya, jadi awalnya positif jadi negatif ya, yang ini negatif jadi positif, berarti ini berarti W cos theta ini jadi negatif min F sin theta. Nah, W nya itu kan M kali G ya, M kali G, masanya kan 50 ya, 50, G nya 10 gitu ya, dikali dengan cos tetanya ini ya, udah kita cari tadi 4/5 ya, 4/5 min F nya ini yang ditanyakan di soal, kalau tidak diketahui betul saja F gitu ya, dikali dengan sinnya ini ya 3/5. Berarti ini jadi sama dengan 50 kali 10 kali 4/5 ya, 50 dibagi 5 kan 10 ya, ini 10 dikali 10 100, 100 kali 4 400, dikurangi F dikali 3/5 berarti 3F/5. Nah, ini adalah N nya ya, N nya 400 min 3F/5. Nah, sekarang kita masukkan ke formula yang awal ini ya, masukkan berarti ini 50 dikali 10 dikali sin theta, sin theta itu 3/5 ya, plus F yang kita cari cos 4/5 min mu k nya 0,5 dikali dengan M nya itu ya 400 min 3F/5 sama dengan M kali A, M nya 50, A nya 4,2 gitu. Berarti ini kita hitung 50 kali 100 kali 3/5 berarti 50 dibagi 5 kan 10, 10 kali 10 100, 100 kali 3 300 ditambah 4F/5 ya, dikurang 0,5 dikali 400 berarti 200 ya, 0,5 kali 3F/5, negatif kali negatif positif ya, jadi berarti ini 3F/10 ya, sama dengan 50 kali 4,2 berarti 42 dikali 5 ya, 42 kali 5 210 ya, 210. Nah, 300 dikurangi 200 ya, berarti 100 ditambah, nah ini 4F/5 ditambah 3F/10 ya. Kita samain dulu penyebutnya, 5 dan 10 KPK-nya berarti 10 ya, 10 dibagi 5 2 ya, 2 kali 4F berarti 8F, 10 dibagi 10 dikali 3F berarti 3F, ditambah sama dengan 210, 8F ditambah 3F ini 11F/10 sama dengan ini 210, ini pindah ruas ke kanan jadi negatif ya, negatif 100 berarti ini 11F/10 sama dengan 210 dikurangi 100 110 ya, lanjutkan di sini 11F sama dengan ini 110 dikali 100 ya, jadi 1100 berarti F nya dapat ya 1100 dibagi 11 sama dengan 100 Newton. Ini adalah jawabannya. Jadi gaya dorongnya ini adalah 100 Newton. Oke, demikian pelajaran hari ini tentang gaya-gaya dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.